Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Kajian kita terakhir di pekan kemarin ya, kita masuk di iftitah ya. Jadi begini Pak ya, pembahasan kita nanti saya tegaskan kembali, kita tidak mengkaji fikih sholat ya. Nanti fikih sholat jadi panjang Pak ya, karena nanti pasti yang namanya fikihnya itu berbeda-beda ya. Itu sesuatu yang wajar Pak ya, dalam pembahasan materi fikih apapun nanti muncul yang namanya perbedaan khilafiyah namanya ya. Nah, tinggal kita nanti mensikapinya. Setidaknya minimal kita mengambil satu pendapat yang kita anggap, kita rasa lebih mendekati kebenaran ya. Kita anggap lebih mendekati kebenaran yang kita anggap loh Pak ya, bukan yang lebih mendekati kebenaran, karena nanti anggapannya bisa berbeda-beda. Anggapan saya dengan anggapan Pak Marwan beda nanti Pak ya, tergantung dari sudut pandang pengambilan hukumnya, dan itu normal, ada masalah ya. Makanya belajar untuk berlapang dada ya ketika ada perbedaan. Sebab ini yang kadang-kadang saya sering kalau kita temui di lapangan itu banyak sekali yang kadang-kadang hanya gara-gara perbedaan yang sifatnya khilafiyah, masih dalam ranah ijtihad ya. Kita menganggap itu seakan-akan sebuah perbedaan yang seperti batas antara iman dan kafir Pak. Keliru kita di situ ya. Apalagi kayak kelas kita ini kelasnya makom orang-orang taklid Pak. Kan ada yang namanya taklid, ada yang namanya ittiba ya. Ittiba itu apa? Ittiba itu mengikuti ya. Nah, terus apa bedanya dengan taklid? Taklid apa juga maknanya? Juga mengikuti kan? Ya. Berarti kalau tiba mikir. Nah, mikirnya gimana mikirnya? Kelas ittiba itu Pak ya. Antum misalnya ada pendapat A. Antum tahu dari mana A ini muncul. Ya, karena begini, dasar hukumnya ini. Barulah disebut namanya ittiba. Sekarang pertanyaan begini, antum masalah sholat aja saya tanya ya. Tahu tidak dari mana hukumnya muncul itu? Pernah mengkaji kah? Pernah menelusuri kah? Atau sekedar cara ini ustadz ini yang kita anggap dia orang soleh misalnya gitu. Yang mana biasanya kita pakai? Pernah tidak kita contoh masalah misalnya begini, sedekap ya. Sedekap apa bahasa Indonesia? Sedekap Pak ya. Bagaimana caranya sedekap? Ya, pernah tidak antum membaca hadisnya, berbagai macam riwayat hadisnya dari Abu Dawud begini, dari begini? Tidak pernah, berarti taklid namanya. Kalau tidak pernah. Tapi di sini ketika kita mengatakan antum taklid Pak, tidak maunya bilang ittiba. Kalau tiba antum menelusuri sendiri loh Pak ya. Ada pendapat Imam Syafi'i itu misalnya A gitu ya. Oh, dari mana Imam Syafi'i mengambil? Oh, dari sini, dicari Pak.
ketemu, oh bener saya ngikut ini, itu namanya ittiba. Lah kita tidak pernah kaji kayak begituan Pak ya, taunya cuman mendengar penjelasan dari si ustadz itu saja, cuman ya berarti antum taklid loh Pak kepada si ustadz itu. Makanya dalam agama kita boleh tidak kita taklid, boleh Pak, dan memang makom kita taklid itu Pak. Kalau antum tidak mau taklid, silahkan telusuri dari mana muncul sebuah pendapat itu, istimbat hukumnya. Ojo tidak mau dibilangi taklid, tapi malah kenyataannya taklid. Maunya bilang saya ini ittiba, suruh belajar tidak pernah mau Pak. Kan kontradiksi kan? Yang kayak begini nih biasanya nanti tukang debat Pak. Iya biasanya. Sing kayak iya paling nyundah lah gitu kan ya. Padahal ya taklid pisan sebenarnya. Ketika ditanya dari mana, ya contoh kayak beginilah. Ya saya kasih contoh itu sebelum masuk melanjutkan. Kayak orang turun sujud Pak, dengan lutut dulu apa dengan tangan dulu. Ini kan geger nih biasanya Pak ya. Karena apa? Yang ikuti masing-masing sama taklidnya. Sing turun dengan tangan dulu taklid ya. Katanya Ustadz ini gitu ya. Sing turun dengan kaki dulu, lutut dulu juga taklid, Mak. Antum ikut yang mana ini? Sama-sama pengikut kan ya. Makanya ketika tidak tahu ya sudah, kita mengikuti ini kita anggap lebih mendekati kebenaran sudah. Bukan berarti orang lain tidak benar. Sementara yang saya ketahui dan saya lebih pas dan saya anggap lebih mendekati kebenaran pendapat yang ini, ya sudah begitu, pegang silahkan. Jangan menganggap yang berbeda salah, karena belum tentu, bisa jadi pendapat antum yang salah. Coba yang sahih yang mana? Contohnya yang paling kuat lah. Saya kasih contoh kasus saja. Turun sujud itu tentu pakai yang mana? Tangan dulu atau lutut dulu? Lutut dulu. Kalau saya tanya, kenapa lutut dulu? Tidak tahu kan? Ya itu taklid Pak namanya Pak. Ya itu namanya taklid. Nah disitulah kita harus menyadari Pak ya posisi kita dia. Jangan kita menganggap masih awal si taklid, menganggap sudah ittiba. Jadi akhirnya tukaran Pak, akhirnya gara-gara itu lah. Jangan seperti itu ya. Berarti taklid itu boleh, boleh taklid bukan. Taklid buta juga Pak ya, istilahnya Pak. Taklid buta itu namanya taklid itu kita ngikuti seorang tanpa tahu dari mana dia mengambil. Cuman kita yakin akan kesolehan seorang. Kayak Imam Syafi'i berpendapat, boleh tidak kita taklid ke Imam Syafi'i Pak? Oh ya tidak masalah Pak, karena kan kesolehannya sudah jelas gitu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ini Ustadz membolehkan taklid. Kalau ada taklid apa? Kadang-kadang saya dimarahi orang bilang gini nih Pak ya. Saya pernah di debat, kata tidak boleh taklid. Dan sekarang kalau ada taklid antum tiba ya. Saya tanya dalil-dalilnya juga tidak tahu Pak. Dari mana dasar hukumnya? Madan tangai ngomong ittiba, kita harus ittiba sunnah, ittiba Rasul, tapi tidak pernah tahu apa kata Rasul, bagaimana kebiasaannya. Turun sujud lah contohnya ya. Ada yang kaki dulu, lutut dulu, ada yang tangan dulu. Ya, karena memang Rasulullah yang turun sujud dari tangan dulu itu dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadisnya Pak. Kalau yang turun sujud dengan lutut dulu itu sahabat Wail bin Hujr Pak. Nah menundukkan ini gimana? Abu Hurairah itu, Wail bin Hujr ini anaknya Raja Yaman Pak. Ya. Dan dia masuk Islam sejak awal. Di Madinah itu sudah masuk Islam, di awal-awal Madinah itu. Dan dia ketika masih muda dia mengikuti Rasul Pak, berlama mengikuti Rasul. Makanya dia tahu betul hadis-hadis tentang fikih sholat itu paling banyak diriwayatkan oleh Al-Wail bin
Hujr nih Pak, sahabatnya Pak. Ya, banyak sekali gerakan-gerakan salat dia yang meriwayatkan. Nah, yang Abu Hurairah itu sahabat Nabi masuk Islamnya kapan? Antum kan perpaduan antara sejarah nih Pak ya. Masuk Islamnya kan tahun ke-8 Hijriyah Pak. Abu Hurairah 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah SAW wafat umur berapa? 63. Berarti dia masuk Islam saat Rasul usia 60 tahun. Dan hanya 3 tahun dia bersama Rasulullah. Cuman kenapa dia paling banyak meriwayatkan hadis? Karena dia merasa ketinggalan masuk Islamnya, maka dia kemudian mau iltizam kepada Rasulullah itu Pak. Kemana-mana Rasul selalu diikuti, sehingga dia bisa melihat banyak apa yang dilakukan Rasulullah itu. Terkenal sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi Abu Hurairah. Sedangkan Al-Walid bin Hujr ini sudah masuk Islam sejak awal-awal Islam di Madinah. Ketika Rasulullah baru saja hijrah. Usianya masih jauh Pak, masih sekitar 53-an, 54 Rasulullah. Dia melihat Rasulullah SAW hari salat itu bangkit turun dari sujud itu dengan lutut dulu. Yang diperhatikan oleh Al-Walid bin Hujr nih Pak. Nanti setelah Rasul usia 60 tahun, Abu Hurairah melihat kan baru masuk Islam usia Rasul 60 tahun toh Pak. Nah Abu Hurairah melihat Rasul turun dengan tangan dulu karena tenaga sudah agak berkurang Pak. Ya. Makanya kemudian dipadukan hadis ini Pak, bukan itu. Ya. Usik sohyan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketika Rasul sudah tua. Makanya melihat cara salat Rasul ketika saat sudah jeneng orang tua ya Pak. Ya. Tenaganya sudah berkurang. Makanya dia turun sujudnya dengan tangan dulu untuk menumpu badan biar tidak terlalu berat. Tapi Al-Walid bin Hujr ketika masuk Islam masih awal-awal Rasul masih Madinah masih seger-segernya pakai lutut dulu. Makanya kalau antum yang kuat yang masih muda lebih utama pakai lutut dulu lah. Kalau sudah sepuh kayak Pak Tohar itu Pak pakai tangan dulu Pak ya. Jadi tidak ada yang salah baru begini antum bilang itu Pak. Antum mana pernah tahu kayak begini Pak. Taunya Abu Hurairah ini sahih gitu. Apa dak Walid bin Hujr bukan sahabat Nabi itu Pak? Itu ada anaknya Raja Yaman tuh Pak ya. Jelas. Kok Abu Hurairah itu masuk Islam usia Nabi sebelumnya itu beliau memusuhi Iya, dia masih kafir Pak. Dia Islam cuman bertemu Rasul cuman 3 tahun saja. Coba di sejarah itu pengaruh kan Pak. Jadi yang diperhatikan Abu Hurairah itu semua aktivitas Rasulullah ketika sudah 60 ke atas. Ya, ketika 60 ke atas. Sedangkan Al-Walid bin Hujr ini masih muda saat Rasul ketemu itu. Dia masih lebih lama Islamnya. Teman pernah ngaji kayak beginian. Makanya jangan kekeran Pak ya. Bisa jadi yang kita pahami kadang-kadang bisa jadi kita kurang memahami Pak ya. Lagi itu ngomong itibak Pak ya. mungkin karena kita belajar dulu di MI sejarah tahunnya itu dari guru agama, terus kalau di langgaran tahu di ilmu langgaran. Iya. Jadi 4 bulan ini mungkin ya asing bagi saya. Iya, makanya kan di sini saya katakan mari kita lebih bijaksana ya dalam mensikapi setiap perbedaan. Karena bisa jadi ada sesuatu yang tidak kita pahami Pak, tapi menganggap kita sudah seakan-akan paling paham. Itu masalahnya orang kalau punya 1 jurus 2 jurus kayak sudah bisa mau mengalahkan yang ahlian begitu, pendekar. Makanya belajar bijaksana dalam mensikapi perbedaan sambil coba untuk berlatih ittiba. Iya. Berlatih ittiba ya. Sekarang kita posisinya ya taklid loh Pak. Kita taklid asli. Kalau bilang ittiba antum tidak pernah buka kitab. Ya mengkaji, menelusuri, tidak pernah kita. Cuman pengajian toh. Pengajian pun dari satu pendapat yang antum dengarkan, tidak pernah ada komparasi pendapat. Memperbandingkan masing-masing pendapat ini begini, ini begini.
Makanya kan sempit kita beragama. Seakan-akan kalau tidak foto salah gitu kan. Akhirnya tidak gelem pengajian kadang-kadang Pak. Ya. Gitu kadang-kadang. Oh ini anu ini aliran anu gitu. Saya dibilang ini aliran NU ini Ustaz ini. Ya teman-teman. Ada gimana? Apa ada aliran sebelum ada NU sudah ada Islam Pak ya? Masalahnya kita terlalu sempit. Menganggap orang yang tidak sama dengan kita, dianggapnya menyelisih hadis. Padahal bukan menyelisih hadis, Pak. Menyelisih pendapat dia terhadap hadis itu. Bisa dipahami bedanya, Pak? Menyelisihi pendapat saya berbeda dengan Abah Tohar dalam memahami hadis. Bukan berarti saya menyelisih hadis. Saya hanya menyelisihi pendapat Abah Tohar dalam memahami hadis itu. Ya, bukan menyelisih hadisnya, karena hadisnya pahamannya bisa berbeda-beda. Di situ makanya harus kita lebih bijak gitu ya. Nah, kembali ke sholat, nanti kita ada bahas itu, nanti bahasanya hikmah-hikmahnya ya. Nah, kita sampai kemarin di iftitah ya, doa iftitah, atau ada yang menyebutkan istiftah, sama saja ya. Kalau istiftah itu lebih panjang Pak ya. Ada yang versi apa kabirau itu, ini wajah tuh, ada yang versi Allahumma ba'id baini, macam-macam lah ya. Itu aja 8 versi Rasulullah SAW mengajari kita doa iftitah itu Pak ya. Banyak macamnya. Diboleh pakai yang mana saja. Kalau sekarang kan dijadikan ciri khas Pak ya. Kalau ciri khas Muhammadiyah Allahumma ba'id baini kan gitu kan ya. Kalau NU kabirau, ini wajah tuh itu kan. Ini yang membagi-bagi kayak begini siapa gitu ya? Mau apa saja, padahal berarti Ali bin Abi Thalib itu NU Pak. Ya kan? Karena kabiro itu selalu dibaca oleh Imam Ali Pak kalau salat malam. Coba lihat riwayatnya. Tuh. Berarti Abu Hurairah Muhammadiyah, masa begitu? Kan hadis kan Abu Hurairah. Allahumma ba'id baini itu Pak. Jadi jangan begitu ya, karena semuanya adalah bagian dari Islam. Ya, selama merujuk kepada pemahaman-pemahaman agama yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi intinya iftitah kemarin kita sampaikan bahwa itu pembukaan kan ya, pembukaan dalam rangka nanti bisa membangun kembali lah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kita banyak bermaksiat. Logikanya kan kita sedang tidak bagus hubungan, sedangkan kita akan meminta banyak di dalam sholat itu. Lalu ada kemudian posisinya sedekap ya. Sedekap itu banyak versi ya. Rasulullah SAW mengajari itu Pak ya. Kalau secara fikihnya ya, intinya yang pasti itu yang tidak ada perbedaan itu tangan kanan di atas tangan kiri Pak. Ya, ada yang telapak kanan, tangan kanan memegang telapak tangan kiri, telapak memegang punggung ya, modelnya begitu. Ada yang telapak kanan memegang pergelangan ya, ada yang telapak kanan memegang pergelangan bersatu dengan pergelangan Pak. Yang pasti tidak boleh telapak kanan ini, tangan ini memegang siku, memegang siku, tidak boleh, itu dilarang Pak. Karena itu model sejarah Rasul langsung itu tegas bahwa itu model sedekapnya orang yang sombong Pak. Karena dahulu jurakan-jurakan lewang Arab itu kan punya banyak budak, banyak pekerja. Dia kalau ngawasi sambil begini Pak. Nah itu modelnya orang sombong Pak. Nah, tidak boleh, yang itu tidak boleh Pak, sepakat itu Pak ya. Saya ingat sikapnya pendekar itu dulu gini Pak. Ya karena memang menunjukkan itu Pak ya. Maka tidak boleh salat begitu. Ini pegang siku tidak boleh. Ya maksimal itu sampai pergelangan gabung dengan pergelangan. Ada yang telapak dengan punggung sedikit. Dan posisinya itu bukan macam-macam ya. Sini ada pusar kan ya. Sini ada dada. Itu kan ala sadrihi kan di atas dada. Di atas itu bukan ini dada, di atasnya bukan Pak ya. Karena begini nih, HP saya ada di atas meja. Kalau begini, HP saya juga di atas meja Pak. Jadi bukan berarti
di atas dada itu, ini dada di atasnya, bisa jadi di dadanya gitu. Nah, cuman yang masyhur itu begini, nanti walaupun beda-beda ya. Gerakannya Pak ya, gerakannya di anu Pak. Di sini ada pusat, di sini ada dada. Ya. Di dada itu kan ada semacam rongga di sini, Pak. Koyo opo lah. Sing rada menjeru itu, Pak ya. Ulu hati dah itu. Nah, di situ tempatnya, Pak. Untuk menutup rongga itu, Pak ya. Aslinya apa? Yang umum begitu, yang masyhur begitu, Pak. Bukan di sebelah kiri Ustadz begini, Ustadz. Gimana kalau begitu, Pak? Kenapa kok ada begini tuh, Pak? Ada tidak ada begini? Hah? Tidak ada. Yang ada memang sahabat melakukan begitu, Pak. Karena ketika sholatnya posisi sedang siaga. Dulu kan posisi perang. Kalau bawa pedang taruh di mana pedangnya? Habis ini sambil pegang pedang siap-siap tuh, Pak. Ada gitu ya. Duh, sholat khauf, sholat apa kan senjata tetap dipakai. Ya. Kan pedang kan otomatis sebelah sini, Pak, sarungnya tuh, Pak. Kan tinggal narik begini kan. Itu posisi sholat sambil posisi siaga. Bukan nyekeli hati. Yang itu tidak ada, itu kondisional, Pak ya. Kondisional. Itu ingat ngomongin tiba, Pak ya. Nah, siap perang lah, pistol itu. Jadi intinya tidak, yang dilarang itu dalam sedekap ini memegang siku, tidak boleh ya. Sini Pak ini. Kita memang itu posisinya juragan itu, posisi juragan. Nah, kita sedang hamba ini ya, sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah mau telapak pegang punggung atau begini ya. Ada tidak teman-teman yang begini? Ada Pak, ada yang standar begini. Intinya posisi mana tidak sampai ke siku. Itu fikihnya Pak ya, fikihnya. Aslinya sholat itu tidak pakai sedekap Pak awalnya Pak. Jadi sholat itu begini awalnya, tidak ada sedekap. Makanya kenapa di madhab Maliki ya tidak ada sedekap. Antum kalau sholat di Mekah, kalau nak wong metek ini itu bukan termenung, itu ya sholat tuh Pak. Nah, Allahu Akbar, begini tangannya. Karena dia mengambil dalil karena memang awalnya sholat begitu. Ya. Terus kejadiannya ada suatu hari itu ada sahabat datang Rasulullah, musibah ya Rasul, celaka. Kenapa? Gawat, dia sampai datang ke Rasul sambil dengan tergopoh-gopoh itu dan mengatakan dia sudah binasa saya ya Rasul, saya hancur saya. Kenapa katanya? Ini tadi saya melakukan maksiat, ono cewek tak ambung gitu. Tak cium. Karena mungkin kan ayu tidak tahan ini Pak. Ya, akhirnya sama Rasul, ya sudahlah ya. Gimana ya Rasul, saya mau tobat saya gimana? Ini saya khawatir nanti sebelum saya meninggal disiksa di akhirat. Dia menganggap dosa itu Pak ya. Sampai kemudian dia Rasul tidak terlalu bahasanya cepat meresponnya sampai datang masa waktu sholatnya. Sudahlah kalau begitu, gampangnya begitu intinya Pak. Sholat dulu sudah masuk waktunya sholat, sudah wudhu dulu, persiapan selesai. Sholat itu di sholat itu turun surat Hud itu Pak. Surat Hud ayat 114 coba dilihatnya. Wa aqimis shalah tarafan nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Itu selesai sholat itu Rasul tidak terlalu menggubris sahabat tadi. Sahabat tadi sering nunggu ya sampai Rasul selesai sholat. Diparani mana ya Rasul? Gimana ya Rasul? Ini gawat ini. Ini saya kalau tidak ada ampunan dari Allah nih. Sahabat itu begitu Pak ya. Dia lebih khawatir siksaan di akhirat Pak daripada dunia. Apanya ya apa? Tadi ya Rasul gimana saya tadi itu? Ngambung cewek. Ya sudah. Tadi kan kita sudah wudhu, iya kan sudah selesai. Maksudnya apa ya ini Pak? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya dosa-dosa kecil maksudnya tapi ya. Maksudnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Dosa-dosa kecil maksudnya. Jadi makanya kan dalam hadis adbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha.
Kalau kita melakukan perbuatan, satu kesalahan, satu dosa, segera ikuti dengan perbuatan baik. Kemudian kemudian ada sholat itu ada dirubah isyaratnya itu tangan kanan menutup tangan kiri, karena tangan kiri ini isyarat sesuatu yang negatif ya, lambang sesuatu yang buruk lah, yang minus ya. Kanan ini gambar representasi dari yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jadi yang buruk-buruk ditutupi dengan kebagusan. Hikmahnya begitu. Nah, ketika kita bersedekap itu harus terbayang dalam diri kita harus senantiasa terus menutupi amal buruk kita dengan kebaikan. Ikuti, jangan pernah berhenti. Setiap melakukan keburukan, dosa, lakukan kebaikan untuk menutupinya. Artinya di sedekap itu ada semacam motivasi, Pak ya. Kita untuk terus senantiasa berbuat baik. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah berhenti juga berbuat buruk. Entah dosa besar, entah dosa kecil. Isyaratnya kan begitu. Sedekap itu. Bukan isyarat memegang hati, Pak ya. Taruh sebelah kiri itu pegang pedang itu, Pak ya. Siap tarik kapan saja itu ya. Sing miring loh, Pak. Ono ndak salat orang wong miring salatnya, Pak ya. Itu kan. Ya itu tadi, Pak. Makanya kan kita ada relung hati kan, kita tutup itu, Pak. Ada sesuatu celah kekurangan dalam diri kita. Kan begitu. Hikmahnya kan. Makanya ketika kita sedekap itu bayangkan dalam diri kita sedang berusaha untuk terus melakukan, jangan bosan. Ada isyarat di situ, Pak. Kita untuk senantiasa selalu berbuat baik. Salat nanti kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan begitu, mampu menghindari perbuatan keji dan munkar. Karena dari isyarat-isyaratnya juga sudah seperti itu mengarahkannya, Pak Salam itu. Makanya jangan heran nanti kalau antum ada pendapat Imam Maliki yang tidak menggunakan sedekap karena dia mengikuti yang awal. Boleh ya, boleh saja, Pak ya. Kebiasaan orang Madinah kadung sholatnya tidak pakai sedekap awal-awal di zaman Imam Malik itu ya. Kalau Imam Malik ke Imam Syafi'i sedekap. Imam Syafi'i sudah selisih berapa tahun, Pak? Imam Malik itu lahirnya tahun 90, Imam Syafi'i itu tahun 150, Pak. Kaja sudah tahun, Pak, ya. Sudah generasi keberapa itu? Beliau kan masih muda, masih anak-anak remaja, terus ngajinya ke Imam Malik itu. Jadi memang beda tahun ya. Imam Hanafi itu yang tertua, Pak, 70 Hijriah. Tahun 70 Hijriah beliau. Imam Hanafi dulu aslinya paling tua itu. Ada di Baghdad ya kan. Bahkan yang mendesain kota Baghdad itu Imam Hanafi, Pak, mendesain itu, Pak. Kota Baghdad itu memang desain itu, Pak. Kayak kota letak kota ya, bagian apa oleh PUPR ya. Menteri. Itu Imam Hanafi itu yang mendesain itu, Pak. Di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Al-Mansur ya. Baru saat itu Imam Malik itu pun di Baghdad ya. Imam Malik tahun 90 di Madinah. Imam Syafi'i tahun 90 di Mesir, Pak. Makanya madhab yang di Mesir itu paling banyak madhab Syafi'i, Pak. Kayak sini Indonesia sama. Kalau Malik itu arah ke barat. Ya. Maroko, Tunisia, dari Maghrib istilahnya kata dalam agama kita. Kalau Hanafi itu banyak di Khurasan. Karena Baghdad kan, Baghdad itu nanti perluasannya ke timur sedikit, ke Khurasan, daerah Afghanistan, Tajikistan, singgulungannya Tantan itu, Pak ya. Itu daerah madhab Maliki, ya, Syafi'i, madhab Hanafi di situ, Pak. Banyak. Nah, Hambali lebih banyak di daerah Saudi Arabia itu sekarang ini, Pak ya. Hambali Imam Ahmad tuh Imam Syafi'i itu 205. 150 sampai 200 ke Imam Ahmad tahun 205. Sisi 55 tahun, Pak. Jadi jauh-jauh. Nah, makanya ada perbedaan di mazhab Maliki, dia tidak sedekap. Imam Hanafi sudah sedekap gitu. Maka antum mau ngakiti yang mana? Kalau sedekap tadi, Pak ya, tangan kanan tidak boleh, tangan kiri tidak boleh loh ya, di atas tangan kanan. Semua sepakat gitu, Pak. Kanan di atas yang kiri. Walaupun tempatnya yang mungkin beda-beda.
Pokok aja miring Pak ya. Jadi tak alasannya pegang ulu hati. Karena syariatnya tidak miring Pak ya. Yang miring itu ketika posisi kondisional dan perang ya. Itu hikmahnya. Jadi hikmahnya gampangannya lah kita harus selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan terus Pak. Ingat-ingat itu Pak ya. Intinya tangan kanan menutup tangan kiri itu, kebaikan menutup keburukan. Gampangnya isyaratnya begitu. Karena kejadian itu asbabun nuzulnya kabar itu. Surat Hud ayat 114 ya. Nah, baru kemudian setelah serikap pandangan mata kan, dalam fikihnya kan pandangan mata tetap mengarah ke tempat sujud Pak. Makruh sholat sampai merem. Karena nanti sirup apa mana sholat subuh Pak, antum merem katut Pak ini. Ya dimakruhkan Pak, dimakruhkan sholat sambil merem ya. Ya kita harus ya, mungkin kalau ingin fokus ya sekali-sekali dan masalah. Tapi ini jangan terus memejamkan mata. Makanya kan syariatnya kan, kenapa kalau ada ulat, kalau jengking kita harus bunuh? Ya kalau merem kan tidak ketok Pak. Kalau merem tuh gitu. Termasuk kayak ada orang lewat harus dihadang, kalau lewat apa namanya softnya kan ya, apa sutrahnya itu kan ya. Ya kalau merem kan tidak ketok tuh Pak. Kan kalau orang ada lewat sutrah kan harus kita stop begini kan. Makanya kalau begitu boleh silahkan Pak, kan makruh hukumnya. Kebanyakannya cuman katut nanti. Apalagi capek Pak yo, kesel mari kerja paculan gitu ya, hilang Pak ya. Awalnya itu masjidnya AC Pak ya, full AC masjidnya dingin. Yang sering merem itu Jumatan Pak. Apalagi masjidnya AC, makanya masjid AC itu plus minus juga Pak ya. Bisa ngantuk emang ya, sejuk masalahnya Pak ya. Itu ya. Kemudian baru kita masuk ke bacaan Al-Fatihah. Nah di situ setelah ta'awudz kita kemudian ada diwajibkan kita membaca setelah iftitah kita diwajibkan membaca ta'awudz ya. Dan ini cukup sekali dalam rangkaian sholat itu di awal baca ta'awudznya. Ta'awudz Pak ya. Kenapa? Karena memang disunahkan kita, diwajibkan kita, maaf ya, bukan disunahkan, diwajibkan kalau membaca Quran harus baca ta'awudz. Nah di sholat itu kan kita membaca Quran Pak. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk itu. Wajib Pak hukumnya. Baca ta'awudz itu? Iya, hukumnya wajib dia, masuk wajibus sholat. Maka lebih utama dia daripada bismillah. Bismillah nanti khilafiyah. Bismillahnya toh nanti khilafiyah Pak. Macam-macam khilafiyahnya bismillah toh Pak ya. Ada pendapat Imam Malik itu tidak pakai bismillah sama sekali, total. Tidak pakai bismillah. Antara yang pakai, ada yang tidak pakai. Sudah beda kan? Madhab Maliki tidak pakai. Yang 3 madhab pakai semua. Di antara 3 madhab pun nanti khilafiyah lagi Pak. Beda-beda lagi. Ada yang menganggap Al-Fatihah itu bagian dari Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ada yang menganggap Bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Makanya kemudian di madhab Syafi'i yang mengatakan Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Makanya kemudian dibacanya persis sama seperti Al-Fatihah. Secara nyaring, dijaharkan. Kalau Imam Ahmad maksud tidak menganggap Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Tapi dia menjadi bagian dari awal surat, setiap baca awal surat. Makanya dia membaca Bismillah, tetap baca Bismillah, tetapi tidak dijaharkan, disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terus begitu. Itu diantara yang menganggap Bismillah bagian dari Al-Fatihah apa? Bismillah, ada yang menganggap Bismillah itu Pak, masih ada khilaf Pak ya.
Kalau Imam Maliki malah tidak dibaca sama sekali, mau sir mau jahar tanpa ada bismillah. Nah, dia menganggap bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Di mazhab itu apa menimbulkan perbedaan. Terus di posisi kita karena Imam Syafi'i lebih muda, kita harus ambil di Imam Syafi'i. Lebih muda Imam Ahmad, Pak. Karena Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu murid utamanya Imam Syafi'i, Pak. Ya, nanti Imam Ahmad itu punya banyak murid, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Muslim, Tirmizi, itu muridnya Imam Ahmad semua itu. Ahli-ahli hadis itu, Pak. Bukan masalah lebih muda atau tidaknya, Pak, ya. Karena masing-masing imam itu mereka memang orang yang layak untuk berijtihad, Pak. Dan punya kapasitas, gitu ya. Ketika misalnya Imam Syafi'i ditanya satu masalah, itu yang namanya dalil-dalil dari ayat, dari hadis itu muncul kabeh, Pak. Keluar semua. Ayatnya ini, ayatnya ini. Tapi kalau kita ditanya, mana keluar ayatnya, kan tidak ada. Dan mereka memang orang-orang yang memang punya kapasitas untuk berijtihad dengan kapasitas keilmuannya, ya. Jadi intinya kenapa beda-beda pendapatnya, ya karena memang ada dasar hukumnya masing-masing, Pak. Nah, kalau kita mau tiba cari gitu, Pak. Kenapa Imam Malik tidak mau pakai bismillah, basmalah? Kenapa Imam Syafi'i pakai jahar? Kenapa Imam Ahmad pakai tapi tidak dijaharkan? Dicari itu, Pak, baru antum masuk posisi ittiba namanya. Kalau enggak tahu, ya taklid, Pak, ya. Ya, ya enggak masalah. Saya mau taklid Imam Syafi'i, aman, Pak, ya kan? Ya aman. Saya mau taklid Imam Ahmad, ya aman, pisan, Pak, ya. Waduh aman nih. Ya. Kenapa? Sudah masyhur, Pak. Ilmunya sudah muktabar istilahnya. Jangan taklid ke saya. Enggak jelas masalahnya, Pak, ya. Jadi begitu. Makanya pilih-pilih siapa yang kita ikuti, silahkan, tidak ada masalah. Nah itu ya. Belum dilanjut, masih ya. Al-Fatihah. Karena ada perbedaan di Al-Fatihah itu bismillah itu tidak wajib. Bismillahnya ya, yang pertama. Tapi dikatakan tadi ta'awudnya itu yang wajib. Ya. Berarti saya kadang-kala tidak baca ta'awud kadang-kala, berarti tidak sempurna Al-Fatihahnya. Iya. Tidak ada ta'awud. Bukan sampai karena ta'awud bukan bagian dari Al-Fatihah, Pak. Tidak, wajibnya tadi katanya wajib. Iya. Ya bukan Al-Fatihahnya, salatnya berkurang nilainya kan begitu, Pak. Tidak ada ta'awud ya. Iya, kan itu tidak membatalkan, kan bukan rukun, Pak. Kalau rukun itu nanti membatalkan kalau tidak dikerjakan, Pak. Itu yang wajib-wajib. Maka itu nanti mengurangi nilainya, bahasa begitu. Ta'awud itu, Pak. Karena kan kenapa para ulama mengatakan itu wajib? Karena mau baca surat, Pak, mau baca Quran. Baca Quran itu lebih wajib ta'awudnya daripada bismillahnya, Pak. Iya. Kan gitu kan ya? Sama di salat itu kan kita mau baca Fatihah, nanti setelahnya baca surat. Itu begitu. Ya. Nah, kembali lagi kita belum masuk ke hikmah bacaan ya. Fatihahnya saja ini lagi ada khilaf lagi, Pak, ya. Kalau mau kita sekarang saya tanya coba antum, apa hukumnya membaca Fatihah dalam sholat? Bukan rukun ya. Berarti kalau tidak baca Fatihah itu madhab Syafi'i, Pak. Ya? Iya, itu madhab Syafi'i. Tapi Imam Malik, Imam Hanafi tidak begitu, beda lagi. Yang penting maca surat di sholat itu, Pak. Al-Fatihah itu bukan rukun sholat, Pak. Katanya madhab Hanafi. Kalau ada pendapat begitu, masa anda mau tukaran, Pak? Kan itu pendapatnya Imam Syafi'i, Pak. Karena pakai hadis la salatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau bukan tidak sah ya, terjemahnya la salatan, tidak ada sholat ya liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kalau orang tidak baca Al-Fatihah. Ya, dari sini kemudian berpendapat berarti sholatnya dianggap tidak ada kalau tidak baca Fatihah, berarti ini masuk bagian dari rukun
Jadi begini ya, saya gampangannya begini Pak. Buat kunci ya, untuk pegang. Semua ulama dan kaum muslimin yang sepakat tidak ada perbedaan dalam urusan sholat itu cuma dua. Takbir dan salam. Wes, ikut tok Pak. Di dalamnya, acak sudah itu Pak. Hanya takbir dan salam. Yang sepakat seluruh ulama bahwa itu adalah rukun sholat. Semua sepakat. Di antara takbir dan salam, sudah itu terjadi banyak perbedaan. Intinya begitulah namanya. Jadi yang sepakat cuma dua. Makanya ada orang yang sakit parah. Ya, sakit parah, itu hanya cukup takbir dan salam sudah sah itu. Ya karena rukunnya itu Pak. Nah, ya, itu ya. Saya pernah. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi kita tidak bahas khilafiyah, cuma saya ingin sedikit ilmu khilaf. Fatihah ini biar kita semakin sadar diri loh Pak ya. Ya, tahu diri. Siapa kita itu loh Pak ya. Kita kan selama ini menganggap Fatihah itu rukun sholat Pak. Iya, itu sahih betul. Di madhab Syafi'i begitu Pak. Ya. Karena pakai dalil hadis lah sholatan liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tapi di madhab Hanafi tidak penting baca Al-Fatihah, tidak harus baca Fatihah. Kenapa? Karena dalam madhab Hanafi itu istimbat hukumnya itu dia punya semua pendapat bahwa punya prinsip ya bahasanya. Dalil itu ada kekuatannya kan Pak. Ada namanya kekuatan dalil. Yang paling kuat itu dalil qot'i dari Al-Quran. Namanya dalil qot'i Pak. Yang pasti tidak ada keraguan. Kalau ada perintah dari ayat atau dari Quran ya, dari Quran itu qot'i. Lalu di bawahnya nanti ada setara dengan ayat-ayat itu ada namanya hadis yang sahih mutawatir Pak. Ada sahih mutawatir. Kalau sahih saja masih belum. Ya, bukan meragukan sudah sahih, tapi kalau ada yang sahih dan mutawatir itu yang meriwayatkan hadis itu banyak Pak, lebih dari 8 orang sahabat. Ya namanya mutawatir. Nah, ada yang sahih tapi ahad. Ada hadis sahih tapi ahad. Ini masih di bawahnya Quran, kekuatan dalilnya Pak. Ahad itu maksudnya yang meriwayatkan hadisnya tidak lebih dari 3 orang maksimal. Kadang cuma 1 orang yang meriwayatkan hadis itu tok. 1 orang itu tok. Jadi dari jalur itu tok Pak. Walaupun sahih tapi 1 masih kekuatannya kurang. Dalam prinsip ilmu usul fiqh begitu. Sedangkan hadis la sholatan liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab itu hadis ahad. Yang meriwayatkan cuma 1 jalur sahabat tok. Nah ini kekuatannya masih kalah di bawah dengan Quran ayat. Sedangkan dalam Al-Quran perintahnya faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang paling kamu anggap paling mudah di dalam Quran itu Pak. Tidak harus baca Fatihah. Kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi begitu. Makanya sementing baca surat. Walaupun tidak baca Fatihah, sudah sah sholatnya. Itu Pak. Coba cek di madhab Hanafi itu Pak ya. Ayo, itu masa antum mau menyalahkan Imam Hanafi Pak ya? Siapa kita Pak ya? Itu Imam Ahlul Ra'yu kan ya. Itu kan prinsipnya kan ini ayat, perintahnya ayat surat Al-Muzammil. Bacalah yang kamu anggap paling mudah di dalam Quran itu ya. Maka dalam salat itu sepenting baca apa? Kalau misalnya kita tidak tahu, orang baru masuk Islam. Misalnya orang baru masuk Islam yang mereka tidak pernah mengenal agama, tidak bisa ngaji, terus masuk Islam, kan sudah ada kewajiban sholat toh. Terus tidak baca Fatihah, gimana baca apa dia? Berarti tidak sah sholatnya, masa begitu? Gimana solusinya? Dia seperti itu kan, orang tua dari enom tidak pernah ngaji Pak ya, tidak pernah baca, bahkan Fatihah tidak roh Pak. Rohnya cuman apa misalnya qul huwallahu ahad misalnya. Ya sudah, baca qul huwallahu ahad aja. Sudah sah sholatnya. Berarti sholat itu mengikuti kondisi berarti. Ya, iya Pak, memang Pak. Kan sesuai dengan kemampuan. Ya. Bukan ilmu lagi. Ya? Bukan ilmu lagi. Lu tetap pakai ilmu Pak. Karena tadi ya termasuk dari sujud, karena kondisi tidak kuat, harus pakai tangan dulu. Nah, itu kan Rasulullah mencontohkan begitu. Ya. Itu namanya illah Pak. Dalam ilmu ushul fikih namanya illah hukum.
hukum, penyebab adanya hukum. Seperti itu. Kenapa Rasul kan masih awal-awal, masih nome lah, turun sujudnya dengan lutut. Lah kenapa sudah tua pakai tangan? Dipahami oleh para ulama karena memang sudah sepuh Pak, tenaga agak berkurang. Iya itu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi Pak. Ya. Imam Hanafi tidak, Al-Fatihah itu bukan bagian dari rukun sholat Pak, tidak ada. Makanya saya katakan tadi di sholat itu yang sepakat para ulama cuma dua. Wes ingat-ingat, selainnya pasti nanti ada khilafiyah Pak di dalamnya itu Pak. Ngono kata tukaran antum, tukaran ke saya antum Pak ya. Kalau di Imam Syafi'i itu tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah, ya. Begitu imam habis membaca baca, iya baca. Iya karena pertanyaannya, ya. Kalau seperti di Hitler itu kan orang nadiyin ya, nadiyin. Pondok yang terkenal membacanya cepat, kemudian sholat dari amin, makmum itu kemampuannya beda-beda. Ya. Membaca Al-Fatihah sudah harus iya, jadi madhab Hanafi Syafi'i itu sholat itu wajib semua, wajib baca Fatihah. Jangankan udah baca Fatihah Pak ya, walaupun itu udah sah Pak sholatnya Pak. Kenapa tidak tumakninah Pak? Tumakninah itu kalau di madhab semua, hampir semua itu sama Pak, kebanyakan ya tumakninah itu bagian dari rukun sholat. Dalam hadis musisolah kan ada dalam hadis musisolah. Tumakninah itu bagian dari rukun Pak. Di madhab Hambali apalagi menganggap tumakninah itu bagian dari rukun Pak. Tapi yang kembali memang juga untuk sholat itu lebih afdal jamaah. Berarti yang aku semuanya tadi Pak. Maksudnya? Ya termasuk di Fatihah tidak kita. Itu madhab Hanafi. Makanya rubuh gedang Pak istilahnya Pak. Pokok dua tak dilakoni wis, takbir sama salam. Selainnya apa kata imam sudah. Oh gitu memang. Jadi paling enak kalau madhab Hanafi itu Pak. Kenapa? Karena ada keistimewaan ketika jamaah itu Pak. Beda dengan sendirian. Contoh begini aja lah. Misalnya antum datang masjid telat Pak ya. Ketika datang masuk masjid, posisi imam jamaah sudah mau ruku. Dan antum nututi ruku, terhitung enggak satu rakaat itu Pak? Terhitung. Kalau sendirian boleh enggak? Langsung ruku salat begitu Pak. Allahu Akbar langsung ruku, boleh enggak? Enggak boleh, itu keistimewaannya jamaah Pak. Jadi walaupun kita enggak baca Fatihah, tadi kan ya, masuk ke masjid, dapati jamaah sedang ruku, antum langsung ikut ruku, sah itu enggak terhitung satu rakaat? Sah. Enggak baca Fatihah. Masalahnya muncul jadinya Pak ya. Itu keutamaan jamaah Pak. Sesuatu yang kadang dilakoni sendiri tidak boleh, ketika berjamaah jadi boleh. Itulah. Makanya kenapa di madhab Hambali mengatakan kalau imam bacanya jahar Fatihahnya, makmum tidak ada kewajiban membaca. Tapi kalau bacaan sir, maka semua makmum juga harus baca Fatihah. Kalau di madhab Syafi'i tetap mau sir mau jahar tetap wajib baca personal. Ya wajar kayak begitu Pak. Karena Pak istimbat dari hadis itu yang berbeda-beda memahaminya. Ya, menggali hukumnya itu. Tapi dasarnya sama. Dasarnya sama. Makanya tuh silahkan mau taklid yang mana gitu loh. Saya ada bilang itiba yang mana, mau taklid yang mana. Sapi ya Pak, sapi sapi itu kalau mundur wis. Silakan. Di salat itu, nah kita masuk ke hikmahnya ya. Ada waktu ya? Iya. Ya. Misalnya pindah Hambali. Ya. Intiqalul madhab jadinya Pak ya. Cari ini istilahnya pindah-pindah madhab Pak ya. Yang di Indonesia melok Syafi'i, di Mekah Pak Umroh melok Hambali. Boleh tidak begitu? Boleh Pak ya. Boleh, tidak ada masalah. Kayak sekarang tadi yang sepakat itu sholat cuman
Dua, sudah. Itu gampangannya begitu Pak. Yang sepakat ulama itu semuanya hanya dua. Ditakbir sama salam. Di dalamnya itu nanti tarik ulur itu biasa Pak ya. Kalau antum mau jadi ittiba, muttabi, ya silahkan gali itu Pak. Kalau tidak pernah menggali, jangan bilang kita ini ittiba ngisin-ngisini Pak ya. Ngisin-ngisini kata ittibanya Pak. Ittiba itu kan mengikuti, dari mana dia mengikuti kan begitu kan. Kita mengikuti pendapat, tapi kita tahu dari mana pendapat itu muncul, namanya ittiba Pak. Ya, termasuk pagi ini kan kita ittiba Pak. Ya, belajar ittiba. Belajar ittiba kita. Belajar ittiba. Tahu semua akhirnya Pak. Pelan-pelan jadi begitu. Tadi disampaikan bahwa ketika kita jamaah Rukuk. Yang tidak masyarakat itu ketika Dan nututi rukuk dengan sempurna. Kalau kita masih nututi rukuk, bisa rukuk dengan sempurna, maksudnya rukuk, misalnya rukuknya imam agak suwe Pak. Kita masuk langsung rukuk, saya nututi dengan sempurna bacaan, maka terhitung satu tidak masbuk kita Pak. Imamnya imam ya. Tapi misalnya kita datang, imam sudah mau bangkit dari rukuk, sudah tidak kena Pak. Sudah ketinggalan satu Pak. Keistimewaan jamaah. kalau tumakninah itu kan berhenti sebentar ya. Ya. Di saat Berhentinya itu berapa menit berapa? Nah, nanti kan ada bahasan fikih Pak. Kalau sekedar bahasan fikih, nanti kita akan bahas lain Pak. Di sisi hikmah masalahnya ya. Tumakninah itu karena Rasul mengatakan hatta tatma'inna raki'an, sampai kalian merasa tenang dalam rukuknya itu. Apa yang dimaksud dengan tenang dalam rukuk dari sisi hikmahnya ya? Karena kita sedang membahas hikmah sholat Pak, bukan membahas fikih sholat. Kalau sekedar fikih sholat itu, yang namanya tumakninah itu pokok sekedar bisa membaca bacaan doa dalam gerakan itu dengan tartil sekali. Dengan tartil sekali, kayak rukuk misalnya. Bacaan paling pendek apa? Subhana rabbiyal adzim. Selesai Pak. Cukup itu baca itu sekali dengan tenang, dengan tartil, itu sudah termasuk tumakninah Pak. Subhana rabbiyal adzim. Kan tidak ada wa bihamdihinya. Ya kan? Tapi ada versinya, ada macam-macam, ada 3 versi Rasul mengajarkan Pak. Subhana rabbiyal adzim. Satu ya. Yang kedua, subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi. Yang ketiga, subhanakallahumma bihamdika Allahumma filli. Ada 3 versi. Antum jangan menyalahkan orang yang subhanallah, subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi. Kok dono wa bihamdihi? Bukan ono Pak. Antum ndak ro Pak ya. Ya. Karena banyak versi Rasul ngajari Pak. Sebab saya pernah diprotes juga masalahnya. Kok pakai wa bihamdihi Ustaz? Oh, nanti ada hikmah. Bahkan dari sisi hikmah pun nanti kita akan bahas itu Pak, ketemu Pak ya. Banyak versi Rasul ngajari. Jadi kalau dalam fikihnya pokok dianggap sah sekedar membaca itu dengan tartil. Subhana rabbiyal adzim, gitu aja. Yang paling minim ya. Sama kayak duduk iftirash. Ya, medit. Nah, tapi nanti kalau sudah tahu hikmahnya tidak mungkin medit, Pak. Saya jamin itu. Iya. Karena kita kan belum nyampe kan ya. Kayak iftirash itu. Duduk di antara 2 sujud. Bacaan yang paling pendek sama Rasul yang Rasul ajarkan apa? Doanya. Oh, bukan lah Pak. Rabbi firli, itu pun 2 kali. 2 kali. Rabbi firli, selesai. 2 kali atau 3? 2 kali, bukan 3 kali. 2 kali. Iya, kalau ada hadis kan, Rabbi firli, selesai. Ayo coba antum menyalahkan orang baca kayak gini nih, Man. Iya. Kan belum ditimbang tuh masalahnya kan. Antara Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Yang paling komplit itu Pak, ada 8 nanti kan. Ya kita akan bahas semua. Ya, kita ada bahas fikih, saya cuman minggung dulu tadi. Al-Fatihah saja kita belum bahas. Ya. Hikmahnya Pak dari bacaan ya. Yang di Rabbi firli warhamni itu kalau di riwayat hadis semuanya ada kecuali wa'fu'ani. Tambahan. Itu dalam urut ulama. Ya, tambahan. Ya, nanti kita akan bahas Pak. Ya, apakah bid'ah? Kalau tambahan wa'fu'ani berarti kalau doa-doa tambahan doa jadi bid'ah tidak?
Doa, bacaan sujud coba, bacaan sujud apa? Bacaan sujud. Ada dalilnya. Ya. Wafu ani ini udah ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Iya, ada hadisnya, Pak. Saudara itu dengan maafini, maafkanlah. Ya. Ampunilah. Afini itu sehatkan, Pak. Sehat, afiah. Ya. Wa'fu itu hampir sama dengan ghafaro, sama hampir sama dengan afun. Ya. Yang memaafkan. Rabbi firli. Rabbi firli ampunilah kan. Wa'fu anni ampunilah aku juga kan. Maafkanlah aku. Beda, jauh beda total itu, Pak. Antara ghafaro dengan afun total berbeda. Tapi tidak ada dasarnya. Ada dalilnya. Yang terakhir itu. Iya. Wa'fu anni. Iya, dalil umum. Dalilnya apa? Dari istilah sholat, Pak. Sholat itu apa maknanya? Doa. Doa. Makanya semua isinya sholat itu doa, Pak. Mau doa apapun silahkan. Ada bahasa Indonesia. Iya, Bapak ada bahasa Indonesia. Sama seperti sujud. Sujud itu bacanya apa? Pada Rabbiyal A'la. Terus wa bihamdihi. Setelah itu selesai tidak? Rugi kalau antum tidak baca doa setelah itu, Pak. Setiap Ya kan? sujud apa terakhir? Semua sujud. Semua sujud. Semua sujud. Nanti kita akan bahas hikmahnya masing-masing kenapa. Oh, iya. Taksir doa. Nah, doa itu pakai bahasa Arab. Ya. Itu nah termasuk di setiap gerakan. Makanya isinya sholat itu tadi, Pak, ya. Yang sepakat ulama itu cuman dua. Yang hanya takbir sama salam. Intinya di dalam itu isinya semuanya adalah doa. Perbanyak doa. Ya. Makanya kita perlu bahas di sini, Pak, ya. Pelan-pelan. Biar lebih luas kita, ya. Karena nanti kalau seperti jenengan nanti antum mengatakan ini bid'ah, nanti konsekuensinya nanti kullu bid'atin, kalau kullu bid'atin dolatin finnar. Ono wong maca wa'fu anni mlebu neraka, Pak. Jadi begitu. Karena antara wa'fu anni, afwun, maafkanlah, dengan ghafaro, rabbi firli itu beda total, Pak, ya. Makanya kenapa kalau 10 hari terakhir Ramadan itu bacaan doanya yang diajarkan adalah Allahumma innaka afun tuhibbul ahwa fa'fu anni, sama kan ya? Wa'fu anni, fa'fu anni sama. Karena itu luar biasa, Pak, ya. Kenapa ada afun, maafkan, kenapa ada rabbi firli, ampunilah. Gampangannya beginilah, Pak. Nanti saya akan bahas secara bahasanya juga, ya. Secara akal-akal gendeng-gendengan bahasanya. Gendeng-gendengan saya. Rabbi firli, Allah ampunilah aku, itu untuk minta dosa-dosa kita yang nanti di akhirat, Pak. Karena ada dosa yang nanti kita akan mendapatkan azab di akhirat. Nah, kita minta agar itu ditutup, dihapuskan. Rabbi firli. Ada dosa yang memang sekarang di dunia yang bisa mengundang azab Allah, Pak. Ada tidak dosa yang mengundang azab Allah, Pak? Nah, agar kita tidak diazab di dunia, maka kita minta maaf kepada Allah. Wa'fu anni. Gampangnya begitu. Jadi ada rabbi firli, ada wa'fu anni. Rabbi firli agar di akhirat tidak kena azab. Wa'fu anni agar di dunia tidak kena azab. Agar tidak kena azab dunia dan akhirat. Kita mau minta yang mana? Dua-duanya kan, Pak, ya. Nah, itu masanya, hikmahnya di situ nanti, Pak. Itu sebagian kecil, Pak, ya. Bang C, nanti banyaknya nanti tunggu di episode berikutnya aja. Ya, monggo, Pak. Ada istilah lagi dengan bahasa Arab, dalam hati. Ya, boleh. Doa. Ya. Karena nanti ada momen mustajab kan, ketika itidal ada waktu mustajab. Ketika baca ya kana budu ya kana stain ada waktu mustajab. Ketika sujud ada waktu mustajab. Ketika ruku pun ada waktu mustajab itu, Pak. Apa ada momentum di situ. Coba bayangkan beginilah, Pak. Gini ya, secara akal mana akal gendeng-gendengan lah bahasanya itu. Rasul itu kan saya pernah sampaikan, kadar berdiri Rasulullah dalam sholat itu minimal membaca 100 ayat surat Al-Baqarah, Pak. Yang paling cepat kalau Rasulullah SAW sholat sendirian. Kalau berjamaah enggak loh ya, lebih pendek, Pak. Karena tidak boleh panjang-panjang kan, ngukur kemampuan makmum ya. Tapi kalau sendirian Rasulullah SAW itu paling pendek itu 100 ayat surat Al-Baqarah, paling pendek, Pak. Kira-kira pirang menit itu, Pak? Kira-kira berapa menit? Ya,
Bisa 30 menit lah, anggap 30 menit berdirinya. Itu ketika ruku itu hatta tatma'inna raki'an, sampai tenang rukunya. Itu kata Bunda Esa kan rukunya setara dengan berdirinya. Berarti sekitar hampir 20 menitan juga. Sekarang saya tanya, bacaan ruku kayak apa yang diajarkan Rasul? Subhana rabbil adzim wa bihamdihi, atau yang paling panjang paling komplit subhanakallahumma wa bihamdika allahumma fili. Baca itu berapa menit, Pak? Tidak ada 1 menit. Tapi kenapa kok bisa lama? Yang lama itu apanya? Ya. Ketika lama itu apa yang dibaca? Di situ, Pak, ya, yang kita akan bahas nanti, Pak. Karena doa tok isinya itu, Pak, ya. Doa tok. Sujud juga sama kan? Kenapa lama? Bacaan sujud coba. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Berapa detik itu, Pak? Tapi kenapa bisa lama? Terus lah opo turu tah. Jadi di situ, Pak, ya. Nah, di sini yang perlu kita bongkar, Pak. Ada yang apa rahasia di situ? Karena kita tidak bahas masalah fikihnya, ya kan? Fikih nanti itu, Pak. Sekali lagi kalau dalam sholat nanti beda-beda. Sekali lagi antum belajar untuk lebih bijak dalam bersikap, ya. Yang sepakat itu cuman takbir dan salam. Sing liyane nanti beda-beda itu, ya. Versi kalau kita di sini ada versi Muhammadiyah, ada versi NU, ada versi Salafi misalnya, Pak, ya. Nah, kalau di mazhab para ulama ada versi Hambali, versi Maliki, versi macam-macam. Itu tidak ada yang salah itu, ya. Tidak ada yang salah, Pak. Yang tidak sholat, Pak, betul, ya. Kalau yang manapun, makanya itu bagian dari kita rahmat tadi. Belajar untuk lebih bijak dalam bersikap, ya. Jangan terburu-buru menghukumi sesuatu yang kita sendiri bahkan belum jelas kepastiannya, Pak. Kenapa? Karena kita masuk kategori kelas taklid, Pak, bukan kelas tiba kita, ya. Ya, saya pernah digagari wong ngomong begini, Pak, kan tidak boleh taklid. Iya, memang tidak boleh. Kalau antum tidak boleh taklid, antum nggak tiba. Masalahnya antum mau tiba tapi tidak tiba. Tadi keroyok orang baca kitab hadis. Terus saya baca kitab hadis, saya tanya, hadis Bukhari ada berapa jumlahnya? Jumlahnya tidak ada, Pak. Ya, pemain katanya moco. Ya, hadis Muslim ada berapa? Kita tidak pernah membuka-buka. Kita belum masuk makom situ, Pak. Coba disadari nih, Pak. Sadar diri bahasanya lah. Kita ini siapa kan gitu ya. Maka disinilah kita perlu namanya saling berlapang dada. Lebih enak, Pak, ya. Jadi tidak gampang kita memvonis seseorang yang berbeda dengan kita itu salah. Itu begitu. Sementara itu, ya. Jam 6 nggak terasa. Monggo, Pak, monggo. Tadi diterangkan Imam Syafi'i punya murid terakhir Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad masih punya. Belum imam hadis itu Imam Ahmad semua, Bu. Ya. Itu tahun 500, Pak. Jauh dah, Pak. Tapi kalau ulama kalau mau kirim kan bertawasul. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ulama besar di madhab Hambali, Pak. Itu ulama besar di madhab. Ya, karena dia tuh ulama besar, ya, ulama besar di madhab Hambali, dan dia punya murid yang terkenal namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini penulis kitab Al-Mughni Al-Mumtaz, itu kitab terbesar di madhab Hambali, Pak. Kitab terbesar di madhab Hambali. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, Pak. Nah, tak tahu kenapa ini nyebrang, ya. Ya, itu gimana? Kok berhasil lewat satu jalan, kok kita tuh yakin yang sebelum sahabat jamin surga. Wallahu alam, ya, wallahu alam, saya tidak tahu itu. Tentang tawasul nanti beda sendiri, Pak, ya, tentang tawasul. Tapi intinya boleh tidak kita bertawasul? Boleh, Pak, aslinya, Pak. Sama dengan gini, kebanyakan orang yang mengklaim diri saya ini ahli sunnah wal jamaah, tapi awalnya belas di luar
Iya kan namanya mengklaim Pak, boleh saja. Mengaku. Pak, tak bilangin Pak, saya ini orang paling tampan di sini. Cuman ini klaim belum begitu Pak. Realitasnya kan tidak seperti pengakuan kan begitu. Jadi wajar lah nggak begitu. Penakon. Ya itu kaitan dengan tawasul Pak ya kalau itu Pak. Nah, tawasul nanti masalah tersendiri tawasul itu. Itu sekilas ya. Mudah-mudahan intinya apa namanya? Kita satu dari sisi masalah ibudiah ini, masalah fikih terutama ya, lebih berhati-hatilah bersikap ya, lebih bijak dalam bersikap Pak. Jangan terburu-buru menghakimi sesuatu yang berbeda dengan yang kita pahami, itu sebuah penyimpangan. Jangan terburu-buru sebelum antum mengetahui dengan pasti dasar hukumnya, istimbatnya dari mana mereka mengambil, kenapa muncul seperti itu. Kalau tidak tahu lebih baik tawakuf dulu istilahnya Pak ya. Tawakuf itu wakof, berhenti, abstain lah. Saya tidak tahu dulu, jangan terburu-buru. Karena khawatir kita yang salah bersikap ya, kecuali kita sudah mengkaji, menelusuri gitu ya. Kita perlu dijelaskan gampangannya istilah khusyuk itu Pak, bahasa kita. Khusyuk itu apa? Oh ya tadi yang ditanyakan Bang Marwan ini. Jadi kalau khusyuk itu kan sedikit ya tambahan ya. Kan ada 4 versi kata takut sebenarnya. Khusyuk itu takut Pak sebenarnya. Jadi kalau yang takut dalam bahasa Quran itu khauf. Khauf itu kan rasa takut yang muncul karena sesuatu yang indrawi Pak. Kita lihat, kita takut. Kita mendengar, kita takut. Kita meraba, memegang, kita takut. Banyak orang takut kelaparan, takut miskin, takut ke singa, takut ke kuntilanak. Sesuatu yang munculkan rasa takut karena bisa kita indra ya, indra bisa kita pegang kan, takut ke ular kan gitu kan, namanya khauf Pak. Tapi kalau yang khosyah itu rasa takut karena informasi yang masuk, kita mendengar ya, Pak Sari, sampean kalau mau ke pasar jangan lewat situ karena di situ banyak maling, banyak begal rampok misalnya. Nah, karena antum percaya dengan informasi yang saya sampaikan, muncullah rasa takut. Itu namanya khosyah Pak. Makanya orang itu semakin banyak informasi yang dia serap, semakin banyak muncul rasa takutnya. Itulah disebut dengan ulama. Ulama itu kan orang ahli ilmu. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepadaku adalah para ulama. Kenapa dia takut kepada Allah? Karena dia banyak informasi yang dia serap, banyak ilmu. Walaupun tidak pernah melihat Pak. Takut neraka, takut azab, takut hukuman. Tidak pernah kita lihat ya, neraka tidak pernah kita lihat ya Pak. Hukuman tidak pernah kita lihat, tapi kita percaya terhadap informasi itu Pak. Rasa takut yang muncul karena informasi yang masuk, karena ilmu, itulah namanya khosyah Pak. Makanya kalau cirinya orang paling berilmu adalah orang yang paling banyak khosyahnya Pak. Kalau tidak berilmu, tidak ada begini. Begitu kan ya. Nah, kalau nanti rasa takutnya itu nanti terekspresikan ke anggota badan, ya, karena takut kemudian gemetar dia, kemudian gerdek, atau kadang sampai suaranya parau, sampai menangis, ekspresi dari anggota badan kita yang munculkan rasa takut, itulah namanya khusyuk itu Pak. Kayaknya orang khusyuk kadang suaranya tersendat-sendat gitu kan ya. Kadang badannya seperti kayak di Lailatul Qadar kita as-safahatul malaikah, malaikat datang menyalami kita kan kadang ciri-cirinya kayak merinding kan gitu kan ya. Ada khusyuk menangis sampai macam-macam. Namanya khusyuk Pak. Nah, kalau yang takwa itu kan namanya khusyuk yang rasa takut yang, karena tadi kan Pak Sasari bilang, saya bilang ada banyak begal di situ Pak, perampok Pak, tukang ngerampok sepeda. Akhirnya kan takut kan, karena takut kemudian beliau beraksi Pak untuk antisipasi terhadap rasa takut tuh Pak. Akhirnya pertama kalau mau ke pasar tidak lewat situ aksinya Pak, actionnya lewat yang lain. Kalaupun mau terpaksa lewat situ bawa teman, boncengan untuk jaga-jaga. Terus bawa latin misalnya Pak ya, bawa pistol Pak untuk jaga diri. Nah,
aktivitas untuk antisipasi dari rasa takut itulah namanya takwa, Pak. Ya, makanya kan ada neraka loh ya, ada ancaman, ada Allah. Karena takut kita, kemudian kita beraksi. Makanya definisi takwa gampangannya kan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Kenapa mengerjakan perintah? Kenapa meninggalkan larangan? Karena ada rasa takut, Pak. Itu begitu, gampangannya begitu. Makanya sama-sama takut semua itu maknanya. Ya, sementara itu masih kita nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang hikmah. Hikmahnya tadi belum bahas hikmah Al-Fatihah kita, Pak ya. Ada dari bacaan-bacaan Al-Fatihah itu. Nah, di situ ada rahasia-rahasia yang perlu kita ketahui di situ ya. Sehingga nanti bacanya bisa lebih khusyuk harapannya. Di situ. Sementara itu kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.